ya. Dan kita akan memulai perjalanan berkeliling Indonesia, ya. Nah, dalam KBM Geografi, PKN Geografi, kelas 5 itu mempelajari wilayah Indonesia, ya. Dan di situ kita sudah mempelajari tentang keadaan penduduknya, ya, kepadatan penduduknya. Dan kalau di semester awal itu, semester ganjil, kita sudah belajar tentang keadaan alamnya, ya. Keadaan geografisnya, kemudian tentang keadaan alamnya, hasil-hasil buminya, dataran tinggi, dataran rendah, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan berkeliling melihat wilayah Indonesia, ya, negeri kita tercinta, yang kita tinggali sejak kita lahir, ya. Sejak orang tua kita lahir. Bahkan nenek moyang kita, ya. Silakan disimak. Ya, sebagaimana kita melakukan perjalanan, ya, pertama kita harus berdoa dulu, ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ini asik Ira. Ya. Ya, kita melihat wilayah Indonesia dari udara, ya. Mulai katanya atau suaranya ditutup dulu, ya. Supaya mendapatkan suara yang baik. Nah, ini melihat Indonesia daerah pegunungan dari arah atas, ya. Kita menggunakan kita memiliki banyak kawasan hutan, ya, yang begitu lebat, disebut sebagai paru-paru dunia, ya, karena menghasilkan oksigen yang banyak untuk pernapasan penduduk bumi, ya, seluruh dunia. Kita juga memiliki banyak gunung. Nah, ini ada danau di atas gunung. Ini danau kaldera namanya, ya, yaitu danau di bekas meletusnya gunung. Kemudian kita juga punya hewan endemik, ya. Hewan endemik itu hewan di suatu wilayah. Salah satunya adalah komodo, ya. Kemudian primata. Nah, ini apa ini? Ada yang tahu ini apa? Lumba-lumba atau paus atau hiu? Tuh. Ini adalah laut yang dalam, ya. Ikan-ikan sebesar ini hanya bisa kita temui kalau kita melaut, ya, atau berlayar di laut yang dalam. Kita lihat warna lautnya, warnanya biru tua, ya. Kalau laut yang dalam, di peta juga kita lihat warna lautnya, warnanya lebih gelap, ya, lebih tua. Masya Allah, ya, Allah begitu hebat, ya, menciptakan lautan yang luas dan dalam ini. Kemudian ada hewan-hewan yang beraneka ragam di dalamnya. Sampai ada ikan yang besarnya melebihi tubuh kita, melebihi besarnya rumah kita, ya, saking besarnya.
Bahkan ada apa? Paus biru ya. Paus biru itu adalah paus yang paling besar ya. Itu kalau dibandingkan tuh ada berapa ekor gajah ya waktu itu? Saja lupa lagi, kalau ke geologi akan terlihat perbandingannya. Nah, kita melihat hamparan laut. Coba perhatikan warna lautnya. Warna lautnya kalau dangkal itu warnanya muda ya. Itu ada di daerah yang dekat pantai. Nah, ini pantai yang curam, gambaran pantai yang curam ya. Karena ada karang-karang yang besar ya, tempat ombak-ombak memecah. Ini kalau tidak ada karang, ombak akan terus ke daratan ya. Tuh, kita lihat ya, kalau laut yang dalam itu lebih biru ya. Lebih gelap, biru tua. Ini dataran tinggi ya, pegunungan. Namun ini merupakan pulau-pulau kecil ya. Sehingga perbedaan datarannya tidak terlalu nampak jelas. Ini apa coba yang berenang? Ikan atau Biawak. Ya, ini adalah komodo ya. Hewan endemik atau hewan khas Indonesia yang ada di Kepulauan Komodo di Nusa Tenggara. Perhatikan cara jalannya. Tuh. Tadi berenang ya, kalau berenang kaki-kakinya di samping ya. Nah, ini berjalan. Ini bertonton ya. Besar sekali ya komodo ini, bukan sebesar cicak ya. Bukan juga sebesar biawak yang sering kita lihat di kebun binatang. Tapi ini besar sekali. Bahkan larinya sangat cepat, bisa menyusul larinya manusia. Ya, makanya harus hati-hati ya. Ini binatang buas ya, berbahaya buat manusia kalau dilihat terlalu dekat. Nah, ini pegunungan dan dataran ya. Nah, ini adalah sawah terasering ya yang pernah kita pelajari di semester 1 ya. Ini pegunungan. Nah, sesekali ada asap. Nah, ini adalah titik mercusuar ya namanya. Ya akan menandakan adanya daratan. Nah, ini dataran rendah. Ini dilihat dari atas. Dataran rendah dan rumah-rumah dan perahu-perahu yang ditambatkan di pantai. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah ikan-ikan yang besar ya, yang ada di laut dalam. Masya Allah ya, begitu kayanya Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, antum semua sebagai calon pemimpin di masa datang itu bersiap untuk mengelola ini semua. Nah, ini ikan apa ini? Ada yang tahu? Boleh jawab, dibuka dulu. Ya, betul, ikan pari. Ada yang jawab. Ya, ini suasana sore hari, ini suasana pagi hari, ini sungai yang luas dan besar ya. Di pedalaman Sumatera atau Kalimantan. Kita lihat hutan-hutannya masih banyak ya, tuh hutan-hutan yang rimbun. Di hutan-hutan ini banyak beraneka ragam hewan dan tumbuhan. Nah, ini daerah-daerah pantai. Sama ini juga ya. Pantai yang dangkal. Ini juga banyak mengandung atau banyak terdapat keanekaragaman hayati di dalamnya, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, ini dataran tinggi ya, ini jurang. Kita bayangkan kita berdiri di atasnya dan kita melihat ke bawah. Ini pantai, laut, ya, dan ada aneka ragam ikan. Dan burung-burung yang terbang yang bersiap untuk menyantap ikan yang ada di bawahnya. Tuh, kalau laut dalam ikannya besar-besar ya.
Loh, ini ikan paus yang sangat besar. Tuh, kita lihat ya. Ini hanya akan ditemui di laut dalam. Paling kita melihatnya juga dari pesawat ya, dari kapal laut, khawatir juga. Karena bisa jadi besarnya melebihi besar kapal laut yang kita tumpangi. Kalau hukum makanan yang ada di laut gimana hukumnya? Ada yang tahu? Halal. Halal ya. Halal ya hukumnya. Ini menjorok ke darat, itu namanya apa? Namanya teluk ya. Air menjorok ke darat namanya teluk. Tapi kalau laut yang menjorok ke daratan, maksudnya daratan yang menjorok ke laut itu namanya tanjung. Ini pulau-pulau kecil milik Indonesia, ya, yang kadang-kadang ada yang bisa ditinggali, ada juga yang tidak. Nah, ini gugusan pulau-pulau kecil. Ini gugusan pulau-pulau. Kita masuk ke hutan yang lebat di pinggir laut yang dalam. Tuh, ikannya beraneka ragam. Betul ya, indah sekali Indonesia. Nah, sekarang kita akan mengenal Indonesia. Indonesia ada 34 provinsi ya, kalian sudah tahu semuanya. Yang pertama adalah Aceh ya. Sumatera Utara. Kok ada hebat ya? Ini setiap provinsi dengan nama ibu kotanya. Sumatera Selatan ibu kotanya Palembang. Ini lambangnya, yang bergambar perisai ini lambang dari negara wilayah tersebut. Nah, kemudian ini Provinsi Riau, ibu kotanya Pekanbaru. Ini Riau-nya Riau daratan ya, yang ada di Sumatera. Nah, kalau ini Provinsi Jambi, ibu kotanya Jambi ya, namanya sama ya, nama provinsi dan nama ibu kotanya. Nah, ini Provinsi Bengkulu dengan ibu kotanya Bengkulu. Sama ya, Jambi dan Bengkulu nama kotanya dan nama provinsinya sama. Provinsi Lampung, ibu kotanya Bandar Lampung. Ini lambangnya. Nah, Bangka Belitung juga kepulauan ya, ibu kotanya Pangkal Pinang. Jadi pulau kecil-kecil tapi bisa ditinggali manusia. Nah, ini Kepulauan Riau, ibu kotanya Tanjung Pinang. Jadi ini bukan di Sumatera ya, kalau ini sampingnya Sumatera, pulau kecil-kecil. Nah, Jakarta sebagai ibu kota negara kita. Kita berpindah ke Pulau Jawa ya, ada DKI Jakarta, ada Jawa Barat yang beribu kota Bandung ya, tetangga kita Cimahi. Kemudian ada Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya kota apa? Ya, Semarang ya.
Kemudian Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. Provinsi Yogyakarta, ibu kotanya Kota Yogyakarta. Provinsi Banten, ibu kotanya Serang. Itu ada menara ya, ada apa namanya? Karena daerahnya di pantai ya. Provinsi Bali, ibu kotanya Denpasar. Kemudian ada Provinsi Nusa Tenggara Barat, ibu kotanya Mataram. Nah, komodo itu adanya di sini ya, di Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara Barat ataupun Nusa Tenggara Timur. Ya. Daerah perbatasan itu ya, Pulau Komodo. Nusa Tenggara Timur, ibu kotanya Kupang. Ini daerah yang bawah-bawah ini ya, yang pulau-pulau ini. Nah, kita sekarang lanjut ke Kalimantan Barat yang beribu kota Pontianak. Lanjut lagi, masih di Sumatera, kita ke bagian tengah, yaitu ke Kalimantan Tengah yang beribu kota Palangkaraya. Masih lanjut di Kalimantan, yaitu ke arah timur. Calon ibu kota ya, nanti kabarnya ibu kota kita akan pindah ke Kalimantan Timur. Timur apa utara? Nah, Kalimantan Selatan, ibu kotanya Banjarmasin yang kemarin kebanjiran ya. Mudah-mudahan sekarang sudah surut dan sudah kembali aman. Nah, kemudian Provinsi Kalimantan Utara. Ibu kotanya Tanjung Kelor. Ini termasuk baru ya, Provinsi Kalimantan Utara. Kita sekarang akan ke sebelah utara dulu tuh, yang merah. Itu ibu kotanya Manado. Kemudian masih di atas, ke tengah dulu, kita ke Sulawesi Tengah ya. Ibu kotanya Palu, yang kemarin pernah terjadi gempa ya. Kemudian ke selatan, di Sulawesi Selatan, itu ada ibu kota Makassar. Nah, kerajaan Islam itu banyak di sini ya, kerajaan Goa ya, itu di Makassar ya. Nah, sekarang Sulawesi Tenggara, itu ibu kotanya Kendari. Nah, kita lanjut ke Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, ibu kotanya Mamuju. Nah, ini termasuk baru juga ya, hasil pengembangan baru-baru ini. Ada Sulawesi Barat. Termasuk juga Gorontalo, ini merupakan provinsi yang baru ya. Ibu kotanya Gorontalo, letaknya berdekatan dengan Manado ya, di wilayah yang berwarna merah itu. Yang merah yang kecil itu ya, itu Maluku. Maluku ibu kotanya di Ambon. Dan kemudian dikembangkan juga menjadi ada Maluku Utara dengan ibu kota Ternate. Ya, kerajaan Islam yang kemarin kita pelajari, nah di Ternate itu ada ya bekas-bekas wilayahnya, tanda-tandanya, dan kemudian kita akan ke Papua ya, yang beribu kota Jayapura. Dan satu lagi yaitu Papua Barat ya, yang masih di Papua. Nah, Indonesia memiliki ragam suku bangsa dan agama ya. Nah, ini adalah agama-agama yang ada di Indonesia dengan bentuk-bentuk tempat ibadahnya ya. Kalau kita kaum muslimin beribadah di masjid. Siapa yang suka rendang? Rendang itu kabarnya makanan terbaik ya. Pedas nggak? Pedas. Enggak ya, buat yang suka pedas enggak kerasa pedas. Ini dari Padang ya. Tuh ada nasi goreng, ada rendang. Wah, juara 1 tuh rendang ya. Sushi yang dari Jepang juara 3. Rendang sama nasi goreng itu dua-duanya dari Indonesia juara ke-1 dan kedua ya. Masya Allah, Indonesia tuh kaya dengan rempah-rempah ya. Aneka macam bumbu
sampai orang Portugis mengejar bumbu-bumbu itu ke Indonesia, orang Spanyol juga ya, karena kita kaya. Nah, bisa nggak antum menyebutkan makanan tradisional Indonesia lain? Kalau tentu saja ada apa tukang bandrek bajigur yang suka lewat ya. Nah, itu bandrek bajigur juga merupakan makanan tradisional. Coba siapa yang bisa menyebutkan makanan tradisional? Ya, sambil ini dicicipi ya kalau ada. Ya, sekarang kita lihat rumah adat di 34 provinsi di Indonesia ya. Saking kayanya Indonesia dengan beragam suku bangsa, juga beragam adat istiadat dan kebudayaan ya. Maka kita pun memiliki berbagai macam rumah adat. Paling tidak ada 34 sesuai dengan provinsinya. Ya, nah ini adalah rumah adat di mana ini? Mau Aceh. saja nggak kelihatan. Di Aceh. Ya, di Aceh. Kemudian ke Sumatera Utara ya. Dengan namanya, ya ada nama rumah adatnya dikasih nama ya. Nah ini di Sumatera Barat, namanya rumah gadang. Gadang itu artinya besar, tuh besar sekali ya. Biasanya ditinggali beberapa keluarga besar. Kemudian ini di Riau, rumahnya hampir sama dengan Jawa nanti ya, kita lihat yang Jawa. Nah ini rumah, apa namanya? Kepulauan Riau. Ya, Kepulauan Riau. Ini yang di lautnya ya, Kepulauan Riau yang di lautnya. Nah ini yang di Jambi. Mirip-mirip ya, coba perhatikan atapnya. Ya, atapnya hampir-hampir mirip. Tuh. Di Sumatera Selatan. Ini di Bangka Belitung. Bangka Belitung ya. Ya. Tulisan. Ini di Bengkulu ya. Rumahnya rata-rata rumahnya bertiang-tiang ya, tinggi. Nah, karena salah satu fungsinya adalah untuk menghindari binatang buas. Karena dulu kan masih banyak hutan lebat ya, sehingga dikhawatirkan ada binatang buas, sehingga dibuat bertiang-tiang tinggi ya supaya selamat dari binatang buas. Ya, ini di Lampung ya. Rata-rata rumahnya besar-besar ya. Nah, ini di DKI Jakarta nih, rumah orang Betawi nih, seperti ini rumah khasnya ya. Biasanya terasnya di depan, ruang tamunya di depan. Di halaman. Nah, ini Jawa Barat ya. Rumah adat kesepuhan. Atau ada juga julang ngapak ya kalau Jawa Barat itu. Nah, ini Banten. Ini daerah Banten ya. Rumahnya seperti ini. Nah, ini daerah Jawa Tengah. Sering disebut juga pendopo ya, semacam pendopo begini ya. Banyak tiang-tiang juga, tapi tidak tinggi ya, langsung lantai ini. Tidak tinggi dan bertangga seperti yang di Sumatera. Ini di Yogyakarta. Dan ini di Jawa Timur, namanya Joglo ya, rumah Joglo, Situbondo. Situ apa tadi? Kurang jelas ya. Betul, Situbondo. Betul ya, Situbondo ya? Betul ya. Ya, ini kacamatanya Ustazah ini udah harus diganti kayaknya. Nggak kelihatan. Barat ya tuh, rumahnya bagus-bagus ya, rumah adat kita itu. Jadi kaya nilai-nilai arsitekturnya dan seninya. Nah, ini rumah di Nusa Tenggara Timur ya. Dekat pantai rata-rata kembali tuh ada tiang-tiang tinggi ya. Karena disiapkan ketika laut pasang ya. Kalau malam-malam laut pasang akan meninggi, maka dibuat tiang-tiang supaya tidak terendam ya. Jadi kalau di pedalaman itu untuk menghindari binatang buas,
Kalau di pantai untuk menghindari air pasang ya, atau di tepi-tepi sungai juga untuk menghindari ketika musim hujan dan air sungai meluap. Nah, ini di Kalimantan sama ya, kita lihat tuh banyak bertiang-tiang tinggi ada kolongnya gitu ya. Kalau di Sumatera dan Kalimantan tuh banyak ada kolongnya. Tidak langsung lantai ya. Ini Kalimantan Utara. Nah, jadi Indonesia itu kaya dengan beragam adat istiadat, terus juga kaya dengan hasil-hasil seni dan budayanya. Termasuk juga rumah ini ya, dari 34 provinsi, 34 macam ya. Belum lagi dalam satu provinsi itu ada juga yang bentuk rumahnya itu lebih dari satu macam. Dan ini rata-rata kayu yang mereka gunakan adalah kayu-kayu kualitas yang bagus dan kuat ya. Sehingga tahan air ya. Juga ya. Nah, ini Sulawesi Tenggara ya. Rumahnya sama Sulawesi juga bertiang-tiang yang ada kolongnya itu ya, untuk menghindari binatang-binatang buas ya. Karena kalau masa lalu itu jarang banjir sebetulnya, karena keadaan alamnya masih terjaga dengan baik. Seperti di Banjarmasin kemarin, itu banjir karena keadaan alamnya sudah rusak ya. Manusia memanfaatkannya terlalu membabi buta ya, tidak dengan aturan yang benar, sehingga keseimbangan alam terganggu dan akhirnya terjadi banjir. Nah, jadi rumah-rumah tinggi seperti ini bukan untuk banjir, tapi untuk menjaga dari hewan-hewan buas ya. Entah itu harimau ya, ular, babi hutan dan sebagainya. Apalagi babi hutan itu suka nyeruduk-nyeruduk ya, nanti bisa hancur masuk ke rumah. Ini masih di Sulawesi ya. Rumahnya hampir mirip ya atapnya dengan yang di Sumatera. Ini di Gorontalo, Sulawesi Utara, sebelahnya Manado ya. Rumahnya seperti ini ya, naik tangga dulu sama ada kolongnya dan besar. Nah, ini di Maluku, sama di Maluku juga. Nah, ini atapnya macam-macam ya, biasanya dari pepohonan. Sama rumahnya besar, jadi bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan keluarga. Ini di Maluku Utara. Rumahnya bentuknya berbeda lagi ya. Nah, ini di Papua ya. Kalau di Papua tidak tinggi ya, tapi langsung ke lantai. Tapi atap cekungannya lihat ya, seperti apa? Seperti jamur ya, bagus ya. Nah, itu pakai atapnya sama pakai rumput-rumputan yang dikeringkan dan kemudian diatur sedemikian rupa untuk menutup atap ya, sehingga hujan tidak masuk ke dalam. Nah, ini di Papua Barat ya. Papua Barat bentuknya, nah ini beda karena lebih ke arah pedalaman lagi nih. Ada sama tiang-tiang juga di bawahnya ya, untuk keamanan penghuni rumah. Baik, alhamdulillah kita sudah banyak mengenal rumah-rumah ya, kemudian juga kita mengenal nama ibu kota dan provinsinya. Kemudian juga tadi kita bisa melihat ya yang di awal berbagai jenis pantai ya. Kita bisa lihat kenapa di peta itu gambar pantai itu beda-beda sesuai dengan kedalaman ya. Jadi kalau yang dangkal itu biru muda, kemudian yang lebih dalam lagi birunya lebih tua lagi, sampai yang dalam sekali itu biru tua sekali ya. Dan hewan-hewan yang ada di dalamnya pun berbeda-beda ya. Ada perbedaan antara hewan-hewan yang tinggal di laut dangkal dengan yang di laut dalam ya, juga yang di pantai. Seperti kerang itu adanya di pantai ya.
Siapa di sini yang sudah pernah pergi ke laut atau ke pantai? Ada? Tidak ada yang belum yang ke pantai? Masa? Pasti ada. Iya, siapa? Nida pernah ke pantai? Ustazah. Iya. Gimana di pantai airnya? Sudah pernah dicicipi rasa airnya bagaimana? Asin. Oh ya, betul rasanya asin. Kemudian ada ombak nggak di pantai? Ada Ustazah. Besar atau kecil? Lumayan besar. Ya. Itu tergantung anginnya ya. Kalau anginnya kecil, itu ombaknya kecil. Kalau anginnya besar, itu ombaknya besar. Kemudian suaranya ya. Ketika suara ombak berdebur di pantai, itu suaranya seperti apa? Besar. Ya, suaranya besar ya. Nanti akan berbeda ya, suara air yang gemericik dengan suara air yang berdebur ya. Suara air terjun juga beda ya. Nah, kalau daerah pegunungan, di daerah pedalaman, maka ada sungai ya, sungai yang berkelok-kelok. Tadi kita lihat sebentar ya sungai. Kemudian juga ada laut ya. Danau ya. Kemudian sawah ya dalam bentuk terasering ya tadi ada. Jadi dalam bentuk terasering itu bentuknya itu seperti bertumpuk-tumpuk seperti tangga ya. Seperti tangga. Nah, itu namanya adalah bentuk sawah ya dengan pengaturan terasering. Nah, itu dilakukan Nah, itu dibentuk seperti terasering begitu, itu untuk menghindari longsor ya. Dan aliran air juga supaya tetap mengalir dengan baik ke sawah-sawah yang ada di bawahnya. Sehingga semua sawah mendapatkan pengairan yang sama ya, sesuai dengan kebutuhan dari lahan sawah tersebut. Baik, setelah rilah sejenak kita keliling Indonesia, apa yang antum rasakan? Silahkan. Ya, kalau misalnya tidak pandemi ya, terus kita punya uang yang cukup, kita bisa berjalan-jalan ya, pakai pesawat begitu ya. Atau paling tidak kita bisa pergi ke Jakarta ya. Di Jakarta itu ada tempat namanya Taman Mini Indonesia Indah. Nah, di Taman Mini tersebut kita akan mengenal berbagai macam rumah, berbagai macam kebudayaan ya, ada pakaian adatnya juga dan senjata-senjata tradisionalnya sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah, itu adalah salah satu bentuk keanekaragaman potensi yang dimiliki Indonesia ya, yang memiliki berbagai macam suku bangsa ya. Seperti di Jawa Barat ini ya, yang dominan atau yang paling banyak adalah suku bangsa Sunda yang merupakan penduduk asli. Sementara di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu penduduk yang bersuku Jawa ya. Di Banten itu ada Sunda dan ada juga Jawa. Kenapa ada Jawa di Banten? Di Banten ya, karena dulu ada bantuan pasukan dari Kerajaan Mataram ya yang membantu Kesultanan Banten ya untuk menyerang Belanda di Jakarta ya. Kita kemarin di ini KBM ya belajar sejarah. Nah, itu jadi pasukan bantuan dari Kerajaan Mataram ya yang menyerang Belanda ya di Jakarta, yaitu kalau dulu apa tadi apa yang kemarin kita bahas ya, Sunda Kelapa gitu ya.
itu sebagian tinggal di sana ya, di daerah Serang, Banten, makanya bahasanya ada yang campur ya antara Sunda dan Jawa. Kemudian yang campur antara Sunda dan Jawa juga di daerah Cirebon ya. Di sini ada yang orang Cirebon? Ada nggak? Orang asli semuanya asli Jawa Barat ya. Nah, kalau yang di Cirebon itu sama juga seperti Serang ya. Karena itu daerah perbatasan ya antara Jawa dan Jawa Tengah dan Jawa Barat ya. Jadi banyak yang berbahasa Sunda dan berbahasa Jawa ya. Nah, kemudian tadi kita ke Palembang ya. Nah, di Palembang itu adalah Kerajaan Sriwijaya dulunya ya. Itu kerajaan Buddha. Tapi kemudian Sriwijaya sendiri terbagi dua ya, Sriwijaya Palembang dan Sriwijaya Jambi. Nah, yang Sriwijaya Jambinya itu yang masuk Islam ya. Nah, kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada kerajaan Hindu ya awalnya ya, yang kemudian kerajaan Hindu itu sama ya didakwahi, sebagian masuk Islam ya dan menjadi kesultanan di wilayah Jawa ya. Dan tadi juga kita sudah ke Ternate dan Tidore ya di wilayah Maluku. Nah, itu adalah kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam ya. Yang mereka itu gigih melawan Portugis ya, mengusir Portugis dari wilayah Nusantara. Termasuk juga kerajaan Islam atau kesultanan Islam di Goa ya. Goa itu tadi di mana? Sulawesi Selatan ya. Dan Gorontalo di Sulawesi Utara. Yaitu adalah wilayah-wilayah yang banyak kesultanan Islamnya. Nah, di Indonesia memiliki agama yang bermacam-macam ya. Tadi ada ya tempat-tempat ibadahnya. Kemudian para penganutnya. Nah, itu seperti Ustazah jelaskan di ini ya, di pelajaran daring kemarin. Karena penjajahan dari negara-negara Eropa ya, dari Spanyol, Portugis, Belanda, itu tersebar agama Kristen ya atau Nasrani. Nah, kemudian kalau Islam itu merupakan hasil dakwah dari kehilafahan Islam ya sejak masa Bani Umayyah hingga Bani Utsmaniyah ya, di mana Bani Utsmaniyah itu pernah membantu Aceh, Samudra Pasai ya, Kesultanan Samudra Pasai untuk melawan Portugis, untuk mengusir Portugis. Ya, baik. Ada yang ditanyakan dulu, anak-anak soleh-solehah? Ya. Silakan, Alia. Lihat dari jam berapa tadi? Jam 9.45. Berarti udah lewat 30 menit ya tayangannya. Tapi mudah-mudahan nanti sama Ustazah Ira disimpan di web di YouTube-nya sekolah ya Ustazah ya? Iya, disimpan ya. Iya, disimpan di YouTube-nya sekolah, nanti bisa di-share ya linknya, boleh dilihat. Ya, bagaimana pendapat Vina nih yang lihat dari awal? Bagaimana? Ya, kita lihatnya dari udara ya, supaya bisa jangkauan pandangannya terlihat lebih luas ya. Berbeda ya melihat lebih luas ketika di udara daripada kita berdiri di daratan. Dan kita bisa mencoba ya pandangan yang lebih luas itu kalau kita berdiri, kalau kita duduk jangkauan penglihatan sempit ya, berdiri lebih luas. Kemudian kalau kita naik ke meja ya, jangkauan pandangan kita lebih luas. Naik ke gedung yang lebih tinggi, jangkauan penglihatan kita lebih luas juga. Apalagi kalau bisa terbang di udara ya dengan pesawat, dan jangkauan penglihatan kita lebih luas lagi. Ya, demikian ya perjalanan kita berkeliling Indonesia. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa betul-betul menjelajahi seluruh wilayah Indonesia, melihat semua pesona alamnya, keanekaragaman tumbuhannya,
keanekaragaman hewan-hewannya gitu ya. Kemudian kesuburan tanahnya, potensi sumber alamnya yang tadi sudah disebutkan di awal ya. Nah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia ya, khususnya orang Indonesia yang tinggal di Indonesia. Nah, antum sekalian sebagai calon pemimpin di masa datang, antumlah gitu ya akan mengelola semua kekayaan alam itu. Dan sebagai orang muslim, sebagai khairu ummah, kita sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik ya yang memimpin seluruh umat manusia, memimpin orang-orang bertakwa untuk hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengelola bumi kita ini dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, demikian perjalanan kita keliling Indonesia ya. Nanti di kelas 6 kalian akan belajar lebih luas lagi ya, tidak hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lainnya yang tercakup di Asia Tenggara. Ya. Demikian, kita tutup ya perjalanan kita. Kita sudah pulang lagi ke rumah kita masing-masing ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kakak soleh dan solihah boleh kalau mau berpendapat, boleh juga kalau misalnya ada keperluan lain untuk meninggalkan Zoom, boleh, mangga silakan. Ustazah Ira berarti nanti kita kirim linknya ya di grup ya Ustazah ya. Iya. Di grup kelas 5 untuk yang tidak sempat ikut jalan-jalan hari ini. Iya. Iya. Mungkin Kakak Jaki masih di Sumedang ya. Kemudian Kakak Dinda HP-nya dipakai tadi katanya sama Uminya. Mungkin nanti menyusul. Kakak Sarah belum dilihat nih Kakak Sarah. Barusan tadi ada. Sudah barusan ada sebentar ada? Ya. Sebentar karena udah selesai mungkin ya. Atau terkendala biasanya. Ya sinyal mungkin ya. Iya. Ya baik. Itu saja ya anak-anak soleh-solehah. Mangga kalau mau keluar dari Zoom ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Ya insya Allah dengan seperti ini kita akan lebih jelas lagi ya untuk melihat wilayah-wilayah Indonesia. Di saat kita pada saat ini terhalang oleh pandemi ya. Tapi walaupun begitu, kita juga mendapatkan berbagai macam hikmah ya dari pandemi ini. Insya Allah dalam segala situasi yang kita dapatkan, Allah akan selalu memberikan berbagai macam hikmah, juga memberikan banyak kemudahan kepada kita ya. Demikian, mungkin selesai ya Ustazah Ira. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amin. Jazakallahu Ustazah. Amin wa iyyakum. Ya jazakumullah khairan katsira juga ke Ustazah Ira yang sudah banyak membantu.